Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi dan suatu gambaran mulai dari sisi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu, guys. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap diri kamu, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu dengan ketiga aspek yang saya katakan tadi terhadap kartu yang saya pegang ini bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi, diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu. Akan tetapi, di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil kartu yang saya pegang ini satu persatu, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu. Kita langsung saja, guys, terhadap kartu yang saya pegang ini. Apa dan bagaimana situasi yang akan saya berikan terhadap diri kamu? Apakah bersifat positif atau memang bersifat negatif yang mengakibatkan diri kamu tidak mendapatkan suatu keuntungan atau justru kebalikannya? Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja, guys, terhadap kartu yang ada di depan saya ini. Apa dan bagaimana serta hal apa yang kamu rasakan ketika menjalankan suatu kehidupan di masa lalu, kehidupan untuk saat ini, dan apa yang akan terjadi untuk kedepannya. Kartu pertama muncul kartu The Lovers. Sebelum saya menjelaskan apa arti dari kartu The Lovers ini, kemungkinan saya melihat dari energi yang kamu berikan terhadap diri saya. Saya melihat ketika diri kamu menjalankan suatu kehidupan di masa lalu, baik secara sendiri, single parent, ataupun memiliki pasangan, kehidupan yang kamu jalankan ketika di masa lalu suatu kehidupan yang cukup dikategorikan bahagia, yang cukup dikategorikan makmur, yang cukup dikategorikan sebagai kehidupan yang nyaman. Akan tetapi, hal tersebut tidak kamu rasakan kembali untuk saat ini. Tidak kamu terima lagi untuk saat ini. Semuanya
bertolak belakang dengan kejadian ketika diri kamu menghadapinya di masa lalu terhadap saat ini. Dengan kemunculan kartu The Lovers ini, seakan-akan ada suatu reaksi di mana reaksi tersebut seseorang yang sudah menjalankan kehidupan secara harmonis, tetapi keharmonisan tersebut ada yang mengganggu. Ada yang sengaja mengundang dan diundang oleh pihak lain. Dengan kata lain, tergoda. Kamu bisa melihat sendiri dengan posisi kartu yang saya pegang ini. Apabila diri kamu saya kaitkan dan saya posisikan terhadap gambar yang di dalam kartu ini, keluarga yang bahagia, hubungan rumah tangga yang harmonis, kehidupan yang nyaman, tidak ada beban, tidak ada rasa tanggung jawab, semuanya lepas dan semuanya kamu hadapin bersama pasangan kamu. Tetapi hal tersebut berubah secara drastis. Apakah diri kamu yang melakukannya, atau memang mantan pasangan kamu yang memberikannya, atau memang ada pihak lain yang sengaja tidak suka terhadap kehidupan yang kamu jalankan, justru dia hadir di dalam kehidupan kamu. Dengan kehadiran dialah secara perlahan-lahan hal yang pernah kamu rasakan tidak kamu rasakan kembali. Ibaratnya ada suatu perselingkuhan. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya dan berbicara dari sisi positif terhadap diri kamu yang statusnya single parent, yang statusnya masih sendiri, dan sekarang lagi menjalin suatu komunikasi terhadap seseorang, di mana kamu berpikiran ketika diri kamu berkomunikasi terhadap itu orang, dan orang itu pun memberikan respon terhadap diri kamu yang cukup bahagia, yang cukup nyaman, yang membuat diri kamu pun ada suatu kemakmuran yang kamu dapatkan dari hubungan tersebut, dan ada suatu keharmonisan yang kamu dapatkan dari hubungan tersebut, kamu pun harus perlu merasakan suatu kekhawatiran untuk kedepannya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang akan ada pihak lain yang tidak terima dengan hubungan yang kamu jalankan tersebut. Dia akan berusaha untuk memberikan suatu reaksi di mana reaksi tersebut merugikan diri kamu. Kamu bisa melihat sendiri pihak ketiga yang sengaja menghancurkan kebahagiaan. Bagaimana kartu di bawahnya? Muncul beberapa tongkat. Kalau saya mengambil satu tongkat saja dan meletakkannya di atas kartu The Lovers, ada dua arti. Arti pertama, kemungkinan dari hubungan komunikasi yang sedang kamu jalankan terhadap seseorang, bisa saja hubungan tersebut ada suatu perencanaan di mana perencanaan tersebut masuk ke dalam ikatan yang lebih serius. Kalau saya berbicara dari sisi hubungan rumah tangga kamu yang dikategorikan masih dalam aspek nyaman dan aspek kebahagiaan, kamu harus bisa memberikan suatu reaksi terhadap hubungan rumah tangga kamu itu. Karena akan ada suatu perencanaan di mana perencanaan tersebut akan kamu terima. Apakah diri kamu yang akan melakukan perencanaan tersebut, atau memang pasangan kamu yang akan melakukan perencanaan tersebut. Saya melihat perencanaan tersebut antara 65% bersifat positif
sisanya bersifat negatif. Nah, kalau saya berbicara dari sisi kamu yang single parent, terhadap kemunculan kartu kedua ini, ada situasi yang membuat diri kamu selalu berpikir. Ada hal yang membuat diri kamu harus bisa melakukan sesuatu hal, di mana sesuatu hal ini tidak melihat bagaimana kondisi yang kamu rasakan. Mungkin kamu tahu arti dari apa yang saya katakan. Kamu lebih mementingkan kebutuhan orang lain, kamu lebih mementingkan rasa tanggung jawab yang sedang kamu terima daripada lebih mementingkan bagaimana kondisi pada diri kamu. Dan yang lebih kamu lebih memprioritaskan hal tersebut. Dengan apa yang kamu prioritaskan tersebut, membuat diri kamu itu semakin hari semakin waktu tidak fokus terhadap perasaan kamu. Dan kamu pun berpikiran, lebih baik saya hidup dalam kondisi yang sendiri saja, daripada ketika saya memiliki pasangan dan berdampingan, ujung-ujungnya saya pun akan merasakan situasi sakit hati. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, kemunculan kartu The Lovers membuat diri kamu menerima suatu beban. Membuat diri kamu seakan-akan ada suatu permasalahan yang membuat diri kamu itu ingin pergi dari situasi tersebut. Karena sudah ada pihak yang sengaja untuk digoda dan untuk menggoda. Dari hal tersebutlah muncul suatu beban di dalam pemikiran kamu dan kamu pun tidak terima. Ini dia kartu kedua yang saya kaitkan terhadap kartu The Lovers. Permasalahan dan beban pikiran. Nah, bagaimana kartu di bagian keduanya yang menggambarkan situasi pemikiran kamu? Muncul kartu Nine of Coin, di mana kemunculan kartu ini yang menggambarkan angka 9. Kamu tahu dan kamu sadar arti dari angka 9. Di mana angka 9 itu angka yang tidak bisa ditebak dan hasilnya pun sangat misterius. Bisa dikategorikan hidup dia stabil. Tidak bisa turun dan tidak bisa naik. Dalam posisi kestabilan. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya dan mengkaitkan terhadap kartu The Lovers, kemungkinan yang dahulu diri kamu menerima suatu kemakmuran, menerima suatu kebahagiaan, menerima suatu kenyamanan, saya melihat dalam pemikiran kamu untuk saat ini, tidak kamu terima lagi hal tersebut. Tidak kamu terima lagi. Karena pihak ketiga ini yang membuat Nine of Cups, Nine of Coin hilang dari diri kamu secara perlahan-lahan. Karena memang tujuan dia hanya untuk mengambil apa yang kamu miliki. Dengan cara dia mengambil apa yang kamu miliki, termasuk pasangan kamu, justru hal tersebut membuat diri kamu berhadapan dalam situasi suatu beban dan suatu permasalahan, di mana beban ataupun permasalahan itu berpindah terhadap diri kamu menjadi rasa tanggung jawab yang harus bisa kamu penuhi, sehingga kamu pun tidak melihat bagaimana kondisi yang kamu rasakan. Ini dia guys.
Kalau saya berbicara dari sisi lainnya terhadap ketiga kartu ini, dengan apa yang saya dengan apa yang saya katakan tadi, diri kamu menjalin suatu komunikasi terhadap seseorang di mana komunikasi tersebut ada suatu perencanaan menuju suatu ikatan yang lebih serius, di mana ikatan tersebut menuju kebahagiaan, menuju kemakmuran juga. Itu akan kamu rasakan dan sedang kamu pikirkan untuk saat ini. Nah, bagaimana setelah saya menutup kedua kartu itu dan masih mengangkat kartu Nine of Coin? Muncul kartu ini. Kartu ini saya gambarkan dan saya lambangkan di dalam kartu yang saya pegang. Suatu kompas, suatu perputaran di mana perputaran tersebut akan memberikan suatu keselamatan. Kemungkinan kamu tidak terima dan kamu tidak menerima hal yang membuat diri kamu nyaman. Di sini posisinya akan diubah secara drastis. Kenapa saya mengatakan akan diubah secara drastis? Karena memang diri kamu akan memperoleh yang namanya keselamatan. Kamu akan secara perlahan-lahan ini akan diperbaiki, atau bisa saja diri kamu di sini sedang berpikiran untuk memperbaiki kondisi yang rusak tersebut, di mana ketika diri kamu memperbaiki kondisi tersebut, kamu tidak mau fokus terhadap kehidupan yang telah membuat diri kamu seperti ini. Ada suatu keselamatan yang akan kamu terima nanti. Kartu selanjutnya, wow, muncul kartu unsur api berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mengkaitkan terhadap ketiga zodiak tersebut, mengkaitkan guys, bukan menjadi provokator terhadap ketiga zodiak tersebut. Mulai dari zodiak Aries, mungkin seseorang yang pernah berdampingan terhadap diri kamu, dia memperlakukan diri kamu dengan seenak-enaknya, di mana perlakuan yang dia berikan terhadap diri kamu termasuk menghadirkan pihak ketiga. Dan kamu pun hanya bisa melihat dan merasakan, tetapi tidak bisa mengambil satu keputusan karena memang sumber penghasilan kamu dan sumber kebutuhan kamu berada di tangan dia. Kalau saya menarik dari zodiak Leonya, kemungkinan kehidupan yang kamu jalankan bersama pasangan kamu terlalu memprioritaskan dia dan kamu lebih mementingkan dia. Ketika diri kamu memprioritaskan dia dan lebih mementingkan dia, dia semakin bersifat arogan terhadap diri kamu. Dia semakin bersikap sombong terhadap diri kamu. Dengan sikap arogan dia itulah dia sengaja menghadirkan pihak lain, atau memang pihak lain melihat sikap dari pasangan kamu ada yang bisa diambil. Kalau saya menarik dari zodiak Sagittariusnya, kemungkinan ketika diri kamu pun bersama orang lain di masa lalu, kamu sudah bosan, kamu sudah lelah, dan kamu sudah jenuh terhadap sikap yang dia berikan terhadap diri kamu. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang seseorang yang pernah berdampingan terhadap diri kamu suka berpetualang terhadap orang lain. Dimana ketika diri dia berpetualang terhadap orang lain, justru membuat diri kamu semakin sakit hati.
Itu dia guys. Karena tipikal orang yang berzodiak Sagittarius semakin dikatai, semakin dibuat. 12 zodiak memiliki sikap positif dan sikap negatif. Ada yang bisa diandalkan dan ada yang bisa dibanggakan. Saya hanya mengkaitkan, bukan menyudutkan terhadap ketiga zodiak tersebut. Kalau saya menyudutkan terhadap ketiga zodiak tersebut, saya berzodiak Leo. Ini dia guys. Nah, bagaimana di bagian ketiganya? Muncul kartu Page of Swords. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini. Seseorang yang ingin bergerak maju dan melihat bagaimana situasi untuk kedepannya. Akan tetapi, ketika dia ingin bergerak maju, kedua posisi tangannya memegang sesuatu. Tangan kiri memegang pedang, tangan kanan memegang tongkat. Dengan kata lain, tangan kiri memegang pedang karena dia sadar ada manusia yang telah membuat diri dia berada di dalam posisi kartu The Lovers. Perbuatan tersebut dilakukan secara licik di belakang diri kamu. Kalau saya berbicara dari sisi tangan kanan yang memegang tongkat, kemungkinan untuk kedepannya akan ada yang kamu terima, di mana yang kamu terima tersebut bisa saja berupa koin ataupun pundi-pundi rupiah yang sangat berlimpah. Di sisi lain, tongkat tersebut pun memberikan diri kamu akan ada suatu hal yang akan kamu pertahankan di sini. Saya tidak tahu apa yang akan kamu pertahankan, tetapi ketika saya menutup kartu Nine of Coin, kartu ini sudah cukup jelas menggambarkan untuk kedepannya ada yang masih kamu pertahankan dan ada yang akan kamu tuntut dari hal yang kamu pertahankan tersebut. Bagaimana kartu di samping Page of Swords? Wow, muncul kartu King of Cups, baik pria ataupun wanita. Posisi kartu King of Cups ini akan ada seseorang yang dahulunya memiliki suatu kekuasaan, yang memiliki suatu derajat, yang memiliki suatu kapasitas yang luar biasa. Untuk kedepannya dia akan menerima suatu perbuatan karena memang dia telah menyalahgunakan apa yang dia miliki. Kalau saya berbicara terhadap energi yang kamu berikan terhadap diri saya dari sisi positif, kemunculan kartu King of Cups, saya gambarkan terhadap diri kamu untuk kedepannya. Ada hal yang akan kamu pertahankan, tetapi diri kamu pun harus bisa berpikiran secara bijaksana. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena terletaknya di kartu terakhir. Muncul kartu The Tower. Berunsurkan tanah, berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya menarik dari zodiak Taurusnya, kemungkinan seseorang yang memiliki kekuasaan tetapi kekuasaannya dia salah gunakan akan membuat diri dia hancur. Akan membuat diri dia kembali ke dalam suatu pondasi, di mana pondasi tersebut akan dia bangun dari rasa kehancuran. Kalau saya berbicara dari sisi posisi kamu, yang saya katakan diri kamu akan ada hal yang akan kamu pertahankan, kamu harus bisa secara bijaksana untuk menyikapinya. Supaya apa? Supaya diri kamu tidak menerima kartu The Tower ini.
suatu kehancuran. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.